minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Woi, woi, cinta alam banget lu. Puasa-puasa gini mau naik gunung. Kan gua ini mau ikut itikaf masjid depan. Kan ini udah 10 hari terakhir nih. Ya apa ya, gua pengen coba istiqomah gitulah, ibadah-ibadah. Ya walaupun gua tahu istiqomah itu berat kan ya. Cuman ya gua paksain lah pokoknya. 10 hari terakhir ini gua harus mengejar Lailatul Qadar. Bagus, mantep pokoknya. Iya. Ntar gue nyusul ya. Wih, mantap. Gue ganti baju dulu. Oke, duluan ya. Iya, iya. Emang ya, istiqomah itu berat. Ashkam Darda. Nah, mungkin Anda tidak pernah mendengar atau belum pernah mendengar kata-kata tadi. Tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Hurairah saat itu, beliau mengatakan Ashkam Darda. Ternyata itu bahasa Persia yang artinya ternyata kamu sakit perut ya. Gitu. Ternyata setelah Nabi mengatakan seperti itu, lalu Nabi mengatakan sholatlah engkau karena sholat itu adalah obat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, ternyata ada hal yang menarik berkaitan dengan sholat. Ternyata Rasulullah SAW sendiri menyebutkan bahwa sholat itu sebenarnya obat. Dan dalam riwayat yang lain, sholat malam pun Nabi katakan sebagai obat. Jadi, Masya Allah luar biasanya, sholat itu obat. Dan kalau ini kita pakai tools tanda kutip ini, atau mungkin perangkat yang berkah dan luar biasa yang Allah berikan sebagai bentuk syariat kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini, saya kira mungkin Masya Allah harusnya umat Islam menjadi umat yang sehat-sehat semua. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata Islam atau mungkin Ramadan itu memberikan pedoman untuk 10 hari terakhir kita betul-betul merasakan atau katakanlah sibuk dengan aktivitas ibadah dalam bentuk iktikaf di 10 hari yang terakhir. Jadi, nah ini saya mau kasih clue sedikit kepada Anda semua. Kita sudah tahu tadi pedomannya bahwa Nabi sudah mengatakan bahwa sholat malam itu obat. Ya, kemudian dalam hadis yang lain juga sholat tadi dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi Nabi katakan sholat itu adalah obat. Saat itu Abu Hurairah sedang sakit perut. Maka sebenarnya kalau kita pakai katakanlah perintah ini sebagai cara kita untuk menyehatkan raga kita, inilah waktu yang paling tepat. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir kita tahu Rasulullah SAW dan para sahabat itu menyibukkan diri mereka dengan sholat-sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Tapi kita tahu, ya harus kita pahami di sini bahwa kita bukan sholat untuk sehat, kita bukan baca Al-Quran untuk sehat, tapi karena kita membacanya atau melakukan sholat tadi karena mengharap Allah atau mengharap ridha Allah atau pahala dari Allah, bukan untuk aktivitas yang lain. Tapi itu efek yang bisa kita niatkan atau kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan efek tadi kepada kita semua. Ya Allah, jadikan sholatku ini pembersih hatiku, jadikan sholatku ini ya Allah sebagai pembersih ragaku dari mungkin penyakit-penyakit atau sakit-sakit yang lain. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallahnya Bapak Ibu sekalian, ternyata itu kita bisa rasakan momen tadi di Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini insya mudah-mudahan ya kita dimudahkan di negeri kita ini untuk bisa iktikaf, sehingga nanti kita menyibukkan diri kita dengan amal ibadah, khususnya sholat dan membaca Quran di 10 hari terakhir. Ya, Masya Allah luar biasa. Dan tentunya sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa Ramadan atau mungkin sholat tadi punya efek yang manfaat luar biasa, yang tidak juga memberikan manfaat yang luar biasa adalah membaca atau menghafal Al-Quran. Kita tahu setiap huruf-huruf Al-Quran tadi memberikan efek atau mungkin memberikan pahala untuk kita kalau kita membacanya, huruf-hurufnya, setiap satu huruf ya. Dan yang menarik lagi ternyata bahwa ketika kita membacanya dengan tartil, ya sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, dengan tajwidnya, dengan tahsin yang baik, maka itu akan memberikan efek kepada organ-organ untuk tubuh kita. Setiap dengungan kita, setiap pembacaan yang jelas seperti izhar, iqlab, ikhfa, idgham seperti itu memberikan efek ke dalam tubuh kita. Setiap dengungan tadi dan setiap harokat yang kita panjangkan kalau memang harus dipanjangkan, dan setiap harokat yang harus dipendekkan kalau memang harus dipendekkan, itu akan memberikan efek yang luar biasa untuk tubuh kita. Dan itu sudah banyak penelitian yang menjelaskan tentang itu. Bagaimana ternyata sholat dan katakanlah salah satunya tadi Al-Quran tadi bisa menjadi obat, dan itu sudah menjadi janji Allah dalam Al-Quran. Kita tahu
Allah mengatakan atau berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Dan kami jadikan dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh, sebagai pengobat gitu kan, syifa bagi di dalam dada orang-orang yang beriman. Wala yazidu zolimina illa khosara, dan tidak itu Allah berikan pada orang-orang yang zolim. Maka sebenarnya kalau bulan Ramadan, khususnya di bulan atau mungkin di 10 hari terakhir kita di iktikaf ini, kita menjadikan itu sebagai momen untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, memperbanyak membaca Quran kita, dan memperbanyak menghafal Quran kita, maka bisa dibayangkan betapa sehatnya raga kita sebagai efek dari sehatnya hati atau iman kita tadi. Dan tidak kalah pentingnya kita juga perlu nih mikirin bagaimana iktikaf tahun ini makanan yang dimakan pun tetap sehat, tetap berkualitas, dan jauh dari makanan-makanan yang ya katakanlah tinggi kalori tapi miskin serat, dan bahkan menggunakan bahan-bahan sintetik lain, sehingga akhirnya tubuh kita begitu berat untuk mengerjakan sholat malam, tubuh kita begitu berat untuk katakanlah baca Quran ketika malam-malam 10 hari terakhir tadi. Maka, nah sini kita perlu belajar sedikit ya. Seperti saya jelaskan bahwa ternyata banyak sekali dalam Islam para ulama dan para salafus saleh memberikan pedoman tentang itu. Contoh, kita tahu kismis. Kismis itu ternyata memberikan efek yang sangat baik untuk menguatkan fungsi otak dan meningkatkan hafalan atau kecerdasan kita. Ada juga disebutkan luban, ya luban salah satu produk dari tumbuhan yang ternyata juga memberikan efek untuk bisa meningkatkan kecerdasan. Dan itu kita bisa buat di bulan-bulan seperti ini atau mungkin di 10 hari terakhir, sehingga nanti ngapal Qurannya lebih cepat, lebih kuat ya, lebih melekat gitu kan. Dan sholatnya juga lebih efektif, lebih optimal, dan tentunya tubuh kita tetap berenergi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Apa saja dok makanan-makanan yang sehat tadi? Oh banyak sekali. Kurma salah satunya. Anda bayangkan kalau saat ini kita makan kurma, kita sudah mulai katakanlah ya mengmodif sedikit kurmanya. Anda bayangkan kalau seandainya kita makan kurma sebagaimana Nabi makan kurma. Loh, Nabi memang makan kurma seperti apa? Ternyata Nabi makan kurma tadi dengan lemak. Lemak apa? Lemak kalau sekarang namanya lemak dari lemak hewan, ya kita sebut dengan butter. Jadi bayangkan ada kurma, kita coel pakai lemak dari butter, itu ternyata memberikan efek yang luar biasa dan tidak membuat tubuh kita terlalu berat dengan kurma tadi, sehingga nanti pencernaan lebih lancar ya. Dan dari sholat pun kita dapat pencernaan lebih lancar. Tapi ditambah lagi dengan kurma yang kita makan sebagaimana Nabi makan kurma dengan menggunakan butter ya atau lemak dari hewan tadi, itu ternyata efeknya luar biasa. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana kurma tadi kita tambahkan dengan produk-produk yang lain. Misalkan Anda makan kurma, jadi camilan waktu iktikaf apa? Banyak. Bisa pakai kurma, bisa pakai almond, bisa pakai kurma campur mentega, atau mungkin kurma campur coklat yang hitam. Itu juga bisa tuh. Ya, atau dark coklat. Ya, itu ternyata memberikan efek yang powerful untuk tubuh kita, bisa beribadah ya lebih kuat lagi, dan ditambah dengan air mineral mungkin, atau mungkin rempah-rimpang kita bisa buat, atau air rembusan rendaman dari kismis atau dari kurma, itu ternyata memberikan efek kekuatan luar biasa. Di samping daripada itu semua, hafalan kita juga akan semakin kuat, semakin melekat, karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat selama iktikaf di bulan Ramadan tahun ini, insya Allah.